Jumpa lagi di Vestalk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah klik video ini untuk kembali kita membahas bedah emiten. Dan emiten yang akan kita bahas kali ini masih pada sektor perbankan. Salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu adalah CIMB Niaga atau kodenya adalah BNGA. Kira-kira apakah BNGA ini layak untuk kita koleksi? Atau justru tidak layak nih? Kita akan bahas sampai akhir, jadi pastikan juga Bapak Ibu tonton sampai akhir ya, untuk kita meningkatkan literasi dan pengetahuan kita mengenai emiten-emiten yang ada di bursa saham. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe, karena nanti setiap minggu kita akan bahas video-video mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. PT Bank CIMB Niaga Tbk ini berdiri pada tanggal 26 September 1955 dan pada tahun 1987 CIMB Niaga ini menjadi bank lokal pertama yang menawarkan layanan mesin ATM. Pada 29 November 1989 CIMB Niaga ini menjadi perusahaan terbuka atau IPO dan kepemilikan saham mayoritas bank ini sempat beralih ke pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penyerahan Perbankan Nasional atau BPPN ketika terjadi krisis keuangan di Asia pada tahun 1998. Lalu di tahun 2002 sampai sekarang ya, CIMB Group Holdings Berhad atau CIMB Group ini mengakuisisi saham mayoritas dari Bank CIMB Niaga ini. Sebagai sebuah organisasi, visi utama dari CIMB Niaga ini adalah menjadi perusahaan ASEAN yang terkemuka. Mungkin di sini yang dimaksud adalah ingin menjadi perusahaan yang terkemuka di ASEAN ya. Dan misinya adalah menyediakan layanan perbankan universal di Indonesia secara terpadu sebagai perusahaan dengan kinerja unggul di kawasan ASEAN dan kawasan utama lainnya, serta mendukung percepatan integrasi ASEAN dan menghubungkannya dengan kawasan lain. Jadi kalau kita melihat visi dan misinya, fokus utama dari CIMB sendiri membicarakan pada tahap ASEAN ya, tidak lagi dan tidak hanya Indonesia Bapak Ibu. Sebetulnya jawabannya ada di sini, yaitu kepemilikan dari perusahaan CIMB. CIMB sendiri dimiliki oleh CIMB Group SDN BHD di Malaysia. CIMB Group SDN BHD ini seluruhnya dimiliki oleh CIMB Group Holdings Berhad, yang mana pada akhirnya dimiliki oleh Khazanah Nasional Berhad, yang mana ini adalah entitas yang dimiliki oleh pemerintah Malaysia. Dengan kata lain, CIMB Niaga ini ya dimiliki oleh pemerintah Malaysia melalui berbagai perusahaan di bawahnya ya. Ada saham biasa kelas A dan juga kelas B, dan ini sebetulnya saham biasa yang punya hak yang sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau dalam histori pencatatannya ada perbedaan, tapi sebetulnya haknya sama. Jadi itu bisa langsung ditotal Bapak Ibu. Untuk kepemilikan CIMB Group SDN BHD sendiri menyentuh di angka 91,44%, sedangkan sisanya di masyarakat itu sekitar 8,49%, baik itu kelas A dan juga kelas B Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain dominasinya sangat kuat ya, kepemilikan dari CIMB Group sendiri ke CIMB Niaga. Dari sisi struktur organisasi kita bisa lihat pada Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksinya, jumlah komisaris ada 7 orang, dan juga jumlah direksinya ada 10 orang Bapak Ibu. Jumlah komisarisnya saya rasa cukup oke, tapi jumlah direksinya saya rasa terlalu banyak ya, 10 orang itu kan banyak sekali. Nah untuk pada komposisi di direksi sendiri tidak ada perubahan dari Desember 2023 ke Juni 2024. Tetapi di komisaris ada poin A, B, dan juga yang C ya. Yang A itu adalah Bapak Dato, ini mengundurkan diri efektif pada 30 Juni 2024. Lalu yang poin B ini adalah Bapak Dodi, ini diangkat pada tanggal 3 April 2024 dan nanti efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK. Sedangkan poin C dari Ibu Farina sendiri, ini diangkat pada 10 April 2023 dan efektif pada tanggal 25 Januari 2024. Di sini kita akan bahas profil dari Bapak Didi dan juga Ibu Lani. Bapak Ibu juga perlu cek profil Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi lainnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid ya. Kita masuk ke Bapak Didi dulu. Bapak Didi ini menjadi komisaris utama sejak 2020. Usianya sekitar 56 tahun dan domisili di Malaysia. Pendidikan beliau ini cukup bagus ya. S1-nya itu adalah Bachelor of Arts in Economics dari University of Cambridge di United Kingdom. S2-nya sama-sama di Cambridge, tapi gelarnya adalah Master of Arts in Economics. Sedangkan ada sertifikasi yaitu manajemen risiko level 1 oleh LSPP, sehingga di sini kita bisa ketahui bahwasannya pendidikan dari Bapak Didi ini sangat bagus ya.
Sedangkan riwayat jabatan dari Bapak Didi sendiri juga cukup bagus. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Independen Non-Eksekutif di CIMB Group Holding Berhad, pernah juga menjadi auditor senior di Arthur Andersen & Co di UK, pernah juga menjadi manajer di Morgan Greenfell & Co London, UK, dan juga di Jakarta, di Indonesia, pernah menjadi Vice President juga di Investment Banking JP Morgan. Beliau juga pernah menjadi Managing Director di Head of Investment Banking di JP Morgan Malaysia, dan menjadi Direktur Independen Non-Eksekutif di CIMB Investment Bank Berhad, serta komisaris di CIMB Niaga sejak 2019 sampai 2020. Artinya Bapak Didi punya pendidikan yang bagus dan riwayat jabatan yang juga bagus. Sedangkan dari sisi Ibu Lani sendiri, Ibu Lani menjadi Direktur Utama sejak tahun 2021. Beliau usia sekitar 61 tahun dan domisili di Jakarta. Latar belakang pendidikan beliau itu berasal dari sarjana kedokteran gigi di Universitas Trisakti ya Bapak Ibu. Tapi beliau juga punya sertifikasi manajemen risiko level 5 dari BSMR. Riwayat jabatannya, ini beliau juga lama di industri perbankan walaupun pindah-pindah bank ya. Beliau pernah menjadi Chief Manager, Deputy General Manager Card Business di PT Bank Sentral Asia atau BCA. Beliau pernah menjadi Vice President Business Development and Card Acquisition di Citibank. Pernah juga menjadi Vice President Consumer Banking Group Head di PT Bank Lipo, serta menjadi Country Head Consumer Banking Indonesia di Standard Chartered Bank. Beliau juga pernah menjadi Executive Vice President Head of Network di Bank Permata, pernah bekerja juga di Maybank sebagai Direktur Retail Banking, dan pada akhirnya beliau pernah menjadi Direktur di CIMB ini sendiri dari tahun 2016. Lalu pada tahun 2021 menjadi direktur utamanya. Jadi baik Bapak Didi maupun Ibu Lani ini punya pengalaman pada industri perbankan yang cemerlang. Bapak Didi tidak punya hubungan afiliasi dengan jajaran direksi, namun punya hubungan dengan pemegang saham utama dan pengendali. Sedangkan Ibu Lani sendiri tidak memiliki hubungan afiliasi sama sekali Bapak Ibu. Kalau dari bisnis model utama dari CIMB Niaga sendiri sebetulnya pada umumnya mirip seperti bisnis perbankan ya Bapak Ibu. Karena memang sektor bisnisnya di situ ya. CIMB Niaga ini menjalankan bisnis utamanya dengan menghimpun dana dari masyarakat maupun korporasi dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, giro, dan juga yang lainnya. Lalu dari dana yang terkumpul, CIMB Niaga ini menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit untuk keperluan konsumtif, produktif, maupun investasi. Di samping itu, CIMB Niaga juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya seperti manajemen aset, perbankan syariah, layanan digital banking untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara menyeluruh. Nah, untuk wilayah operasi dan jaringan bisnisnya ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, walaupun dominasinya sendiri ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Sedangkan Indonesia bagian timur, yang timur sendiri ada di Papua dan juga Maluku ya. Sulawesi ada 3 poin dan Nusa Tenggara Timur ada 1 poin. Untuk jumlah ATM yang tersebar di seluruh Indonesia itu ada sekitar 2.982 unit Bapak Ibu. Ini per data 2023 ya. CRM ada 907 unit, MDM ada 4 unit, cabangnya ada 412, Digital Launch ada 37, Kas Mobile ini ada 33 dan kiosnya ada 20. Untuk segmentasi bisnis sendiri, CIMB Niaga ini membagi kepada 7 segmen usaha atau segmen operasi. Yang pertama ada korporasi, ada bisnis, retail, treasury, syariah, entitas anak, dan juga yang lainnya. Kita bahas satu persatu secara ringkas. Korporasi itu termasuk kredit yang diberikan, simpanan, dan transaksi-transaksi, serta saldo atas nasabah korporasi. Kalau bisnis ya atas nasabah yang berskala kecil bisnisnya hingga sedang. Sedangkan retail itu pada transaksi-transaksi atas nasabah retail ya Bapak Ibu. Jadi bedanya di situ. Sedangkan dari sisi syariah sendiri ini seluruh transaksi yang dilakukan oleh unit usaha syariah milik CIMB. Lalu entitas anak itu adalah termasuk seluruh transaksi yang timbul dan dilakukan berdasarkan bisnis entitas anak. Sedangkan pada treasury, ini terkait dengan kegiatan treasury seperti transaksi valuta asing, pasar uang, derivatif, serta investasi dalam bentuk penempatan dan juga efek-efek. Sedangkan pada segmen lain-lain ini termasuk aktivitas back office dan divisi yang tidak menghasilkan laba di CIMB Niaga. Lain-lain juga termasuk jasa korporasi, penjualan dan distribusi, serta yang lainnya. Jadi memang cukup banyak, tapi nanti Bapak Ibu kalau mengetahui namanya dari judulnya aja sebenarnya udah ketahuan, udah kebaca ya Bapak Ibu.
Strategi dan pengembangan bisnis dari CIMB sendiri dari yang disampaikan oleh manajemen di tahun 2024 ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mitigasi risiko. CIMB berusaha untuk adaptasi dan melakukan mitigasi risiko dengan baik, termasuk dalam analisis kredit yang lebih mendalam. Tujuannya supaya apa ya? Pada akhirnya gross NPL dan net NPL-nya supaya bisa lebih baik lagi, supaya lebih rendah ya Bapak Ibu. Selain itu juga tujuan seperti risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis perbankan itu bisa dimitigasi dengan lebih baik. Lalu yang kedua, peningkatan basis nasabah. CIMB akan fokus pada peningkatan basis nasabah retail dan pertumbuhan CASA. Ini melalui kapabilitas digital, perbaikan kualitas aset, kontribusi pendapatan non-bunga, serta inovasi perbankan digital. Sedangkan poin yang nomor 3 adalah inovasi digital. CIMB akan terus berupaya untuk fokus pada digital banking ya. Ini melalui Okto Mobile. Jadi poin utamanya ada 3 ini, mitigasi risiko, peningkatan basis nasabah, dan juga inovasi digital. Kita informasikan bahwasannya Bapak Ibu bisa menjadi sponsorship bagi channel ini melalui 3 cara. Yang pertama melalui Vstock Supporter, yang kedua melalui Vstock Shop, dan juga yang ketiga melalui Super Comment dan juga Super Thanks. Pada Vstock Supporter sendiri Bapak Ibu bisa klik bagian gabung. Nanti kalau sudah lebih dari 100 orang kita akan adakan event secara rutin untuk kita bisa meningkatkan literasi keuangan khusus untuk para Vstock Supporter ya. Lalu yang kedua melalui Super Comment dan juga Super Thanks tadi Bapak Ibu bisa klik titik 3 bagian video dan klik bagian terima kasih. Dan kita informasikan bagi Bapak Ibu yang ingin membuka akun investasi, bisa melalui Mirai Asset, klik link di deskripsi ya. Itu kita bekerja sama dengan Mirai Asset Sekuritas, nanti Bapak Ibu akan terhubung oleh Bapak Putra yang akan membantu Bapak Ibu dalam membuka akun investasi. Ada juga fasilitas yang bisa dinikmati. Kita bahas dari sisi laporan keuangannya, di sisi neracanya dulu ya. Neraca bagian aset lancar dan juga aset tidak lancar ini sifatnya estimasi atau indikatif Bapak Ibu. Tapi kalau totalannya ini sama seperti yang ada di laporan keuangan. Untuk komponen aset paling dominan itu berupa kredit yang diberikan ya. Ini sekitar 56,55% dari total aset. Selain itu ada juga berupa obligasi pemerintah ini sebesar 19,22%. Dan rata-rata pertumbuhan total aset ini sekitar 4,27% per tahun. Jadi kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan aset sebenarnya pada tingkat yang moderat ke arah rendah ya. Kita lihat dari sisi neraca di sisi yang lainnya, pada hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang ini sifatnya juga estimasi Bapak Ibu. Perbedaan aset lancar dan juga hutang jangka pendek ini relatif tinggi karena level likuiditasnya itu berada pada level 50-60%-an saja. Dan rata-rata pertumbuhan liabilitas itu sekitar 4,00% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitasnya itu lebih tinggi, yaitu di 6,12% per tahun. Jadi dengan kata lain, ekuitas dari CIMB Niaga sendiri ini bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan CIMB Niaga meyakinkan konsumen untuk menabung di tempat CIMB Niaga sendiri. Dari sisi laba rugi ada revenue, operating profit, dan juga net profit. Rata-rata pertumbuhan revenue per tahun itu sekitar 2,52% saja. Sedangkan pada sisi laba operasi dan juga laba bersih pertumbuhannya lebih tinggi, artinya ada efisiensi bisnis yang dilakukan oleh CIMB dan itu efektif ya. Karena rata-rata pertumbuhan laba operasi itu sekitar 3,67% per tahun, sedangkan pada laba bersih rata-rata pertumbuhannya sekitar 4,31% per tahun. Kalau dalam bisnis perbankan ya, rata-rata pertumbuhan aset ya sebetulnya korelasinya dekat dengan rata-rata pertumbuhan revenue. Kalau pertumbuhan asetnya itu relatif moderat ke arah rendah ya, sulit untuk bank itu bisa mendapatkan pertumbuhan revenue yang lebih bagus. Kita masuk ke kontribusi pendapatannya Bapak Ibu. Kontributor utama dari revenue itu adalah pada segmen retail. Rata-ratanya sekitar 31,30% dari total revenue. Sedangkan rata-rata pertumbuhan di segmen retail ini sekitar 5,40% per tahun. Kontributor berikutnya yaitu pada segmen bisnis yaitu sekitar 22,39% dari total revenue dan rata-rata pertumbuhannya itu sekitar minus 2,86% per tahun. Artinya pada segmen bisnis ya turun ya secara relatif dari tahun ke tahun. Sedangkan pada kontributor berikutnya yaitu pada segmen korporasi yaitu menyumbang sekitar 17,81% dari total revenue-nya dan rata-rata pertumbuhan pada segmen ini sekitar 4,78% per tahun. Dan ketiga segmen ini kontribusinya kalau digabung ya itu sekitar 70-an% dari total revenue secara rata-rata Bapak Ibu. Artinya kita bisa fokuskan pada 3 segmen ini karena segmen ini yang punya backbone pada revenue. Tapi nanti kita lihat dari sisi labanya ya akan seperti apa.
Berikutnya kontribusi beban dan biaya. Total beban dan biaya ini dihitung sampai kita memperoleh laba periode berjalan. Kontributor utamanya dari beban dan biaya itu adalah untuk beban bunga dan beban syariah. Itu sebesar 45,65% dari total beban dan biaya. Dan yang paling dominan adalah untuk deposito berjangka dan sertifikat deposito ya. Itu sekitar 29,68% dari total beban bunga dan beban syariah. Dan saya rasa wajar kalau dalam bisnis perbankan kontributor utama beban dan biaya itu adalah untuk beban bunga maupun beban syariah ya. Berikutnya dari sisi kreditnya kita lihat gross NPL dan juga net NPL-nya atau non-performing loan. Gross NPL sendiri ini merupakan total kredit yang bermasalah ya Bapak Ibu. Ini termasuk bunga yang belum dibayar dan biaya lain-lain. Sedangkan pada net NPL ini adalah jumlah kredit yang bermasalah tadi yang telah dikurangi dengan cadangan kerugian yang dialokasikan oleh bank. Gross NPL dan juga net NPL dari BNGA, kalau kita rata-rata ya sebetulnya pada level yang moderat ya. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2014 ke 2024, secara tren sebetulnya ada perbaikan. Dan per kuartal 2 2024, ini pada level yang cukup bagus. Di 2% dan net NPL-nya under dari 1%, saya rasa cukup oke. Sedangkan kalau kita lihat distribusi pinjaman kreditnya dari sektor ekonominya ya, per kuartal 2 2024 dominasi kredit itu disalurkan untuk sektor industri atau perindustrian ya. Ini sebesar 19,15% dari total kredit, yang mana ini tumbuh 3,56% dari full year 2023. Dominasi kredit berikutnya adalah pada sektor usaha perumahan. Ini sekitar 18,77%, yang mana ini tumbuh 0,14 dibandingkan kuartal 4 2023. Dan dominasi kredit berikutnya adalah sektor usaha perdagangan, restoran, hotel, dan juga administrasi, yaitu sebesar 16,34% dengan tumbuh sekitar 3,27%. Secara keseluruhan, kreditnya itu tumbuh hanya 0,76% dari full year 2023 Bapak Ibu. Nah, di sini kita masuk ke kontribusi net profitnya. Kontributor utama dari net profit yang diperoleh oleh si IMB Niaga ini sendiri itu adalah pada segmen treasury Bapak Ibu, yaitu sebesar 36,40% dengan rata-rata pertumbuhan sekitar minus 2,58% per tahun. Sedangkan pada segmen korporasi ini sebagai kontributor kedua dengan rata-rata sekitar 20,74%, yang mana ini mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,23% per tahun. Jadi bisa kita ketahui justru kontributor labanya itu pada segmen treasury ya. Segmen treasury tadi sudah kita bahas seperti apa. Sehingga Bapak Ibu bisa simpulkan, dengan kata lain sebetulnya pada bisnis-bisnis yang ada di segmen retail, segmen bisnis, segmen korporasi, ya ini punya kontribusi dari revenue dan segala macam ya, tapi net profitnya itu kontributor utama dari segmen treasury ini Bapak Ibu. Kita masuk margin per segmen ya. Margin per segmen adalah margin net profit ya pada masing-masing segmen dalam 11-12 tahun terakhir. Mungkin menjadi pertanyaan kenapa segmen treasury itu bisa memberikan kontribusi kepada laba itu lebih besar dibandingkan segmen yang lain. Ya karena rata-rata margin net profit pada segmen treasury itu sebesar 159,13% ya Bapak Ibu. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kenapa segmen korporasi itu rata-rata margin net profitnya bisa 65,91% dan segmen bisnis itu bisa 49,56%. Ini bisa besar-besar, kenapa? Karena ada segmen lain-lain. Beban dan operasional itu kan pada segmen lain-lain itu. Sehingga kalau dikonsolidasikan ya pasti mereka minus kan. Nah, itu yang membuat seolah-olah marginnya di sini jadi besar-besar ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita bisa ketahui, memang segmen treasury sendiri itu punya tren yang cukup positif ya. Segmen yang lain sebenarnya juga sih, terutama di segmen syariah juga kelihatan dia segmennya cukup positif dan punya margin yang cukup besar ya di 67,88%. Kita masuk ke arus kasnya, arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Arus kas operasi ini termasuk dalam perubahan aset dan liabilitas sehingga sangat berfluktuasi. Tapi kalau kita perdalam, arus kas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas ini juga selalu bernilai positif dan trennya juga relatif positif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,66% per tahun. Informasi tambahannya mungkin adalah BNGA ini baru memulai membagikan dividen dalam 4-5 tahun terakhir, tepatnya mulai tahun 2018 Bapak Ibu.
Dari rasio profitabilitas kita bisa lihat fluktuasinya yang cukup terasa. Rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir cukup tinggi ya, di 29,31%. Sedangkan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 9,16%. Artinya tingkat keuntungan BNGA ini pada margin laba bersih yang relatif tinggi, sedangkan pada pengembalian modalnya relatif moderat. Sedangkan pada sisi rasio likuiditas ini sifatnya indikatif karena jatuh tempo kredit dan jatuh tempo tabungan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Sedangkan kalau kita melihat dari cara manajemen mengelola kreditnya, risiko dari rasio likuiditas ini memang relatif pada level yang moderat ke arah tinggi ya, karena perbedaan jatuh tempo pada aset dan liabilitas itu cukup besar perbedaannya. Jika kita bisa lihat rasio likuiditasnya itu pada level 54%-an ya di kuartal 2 2024. Meskipun demikian, manajemen terbukti mampu bisa menjaga level likuiditasnya ya, walaupun kalau kita tarik dari 2013 ke 2024 itu ada perubahan yang trennya mengalami penurunan. Sedangkan pada rasio solvabilitas kita lihat tingkat debt equity ratio pada level yang relatif bagus 500-600%, tapi sayangnya trennya menurun. Hal ini menunjukkan bahwasannya BNGA ini pada dasarnya dipercaya oleh masyarakat untuk masyarakat menyimpan dananya di BNGA. Tetapi pertumbuhan ekuitasnya memang lebih cepat dibandingkan kemampuan BNGA itu dalam menambah liabilitasnya, membuat masyarakat percaya menabung ke BNGA sendiri. Karena tadi rata-rata pertumbuhan liabilitasnya relatif lebih rendah dibandingkan ekuitasnya ya Bapak Ibu. Dari sisi dividend yield, ini ada dua indikator, yaitu dividend yield dan juga dividend yield aksen. Dividend yield sendiri adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun tersebut. Rata-ratanya sekitar 3,10% per tahun, sedangkan pada dividend yield aksen adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita beli sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Rata-rata dividen yield aksen sekitar 4,36% per tahun. Walaupun kalau kita lihat ya, dalam 3 tahun terakhir itu jumlah dividen yang dibagikan cukup substansial Bapak Ibu. Masuk ke bagian valuasi, kita hitung dengan discounted cash flow dan juga price brand. Pada DCF, ini ada 5 asumsi. Asumsi yang pertama adalah cash flow per share kita ganti dengan earning per share. Yang kedua adalah estimasi earning per share itu sekitar 271-an rupiah per lembar. Ini cukup optimis dan discount rate-nya sekitar 15. Growth rate yang menggunakan rata-rata sekitar 3,67% per tahun dan terminal growth rate-nya sekitar 3,00% per tahun. Hasil valuasi dengan discounted cash flow sekitar Rp2.395 per lembar saham. Sedangkan pada valuasi menggunakan price brand, spesifiknya menggunakan PE ratio, estimasi earning per share sama di Rp271-an per lembar. Dan rata-rata PE ratio yang sudah kita adjust datanya, sudah kita perbaiki ya, kita olah, itu rata-ratanya sekitar 7,41, yang mana PE ratio pada tingkat 7,41 itu masih murah ya Bapak Ibu. Dan hasil perhitungannya harga wajar di Rp2.008 per lembar saham. Kalau dari data kinerja harga per 3 September 2024 itu sekitar Rp1.880 per lembar. Akhirnya di kesimpulan diskusi kita pada siang hari ini adalah yang pertama, CIMB Niaga atau BNGA sendiri ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor finansial. Bisnis utamanya adalah jasa perbankan. Sedangkan CIMB Niaga ini dijalankan oleh manajemen yang punya pendidikan bagus, pengalaman di bidang perbankan juga cukup luas. CIMB Niaga ini punya neraca yang relatif moderat, kemampuan mencetak laba yang positif pada tingkat profitabilitas yang moderat ke arah tinggi, dengan tingkat pertumbuhan yang juga moderat Bapak Ibu. Arus kas operasi bisnisnya positif dan relatif bertumbuh, serta tingkat dividen cukup menarik terutama di 3 tahun terakhir. Kalau secara rata-rata ya relatif moderat ke arah rendah ya. Di harga saat ini di 1.880 kami rasa BNGA berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya atau masih sedikit undervalued. Kira-kira gimana menurut Bapak Ibu, apakah BNGA ini layak untuk kita koleksi atau kurang menarik nih? Atau biasa saja? Coba drop di komen ya Bapak Ibu. Dan nextnya kita akan bahas apa? Silahkan drop juga di komen. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir dan berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.